الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما وارزقنا فهما في النبيين وفي المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Ikhwani rahmatullah, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini perkumpulan yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang barokah. Salawat dan salam terlimpahkan kepada beliau baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dzurriyyah dan seluruh pengikutnya kelak mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Al-Hikam dalam hikmah yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa bi'ulumihi wa nafa'ana bidarina. Tanawwa'at ajnasul ahmali litanawwu'i waridatil ahwali. Tanawwa'at warna-warna apa ajnasul ahmali, apa biro-biro jenise, biro-biro amal. Litanawwu'i sing macem-maceme amal niku wau krana tanawwu'i waridatil ahwal, krana beda-bedane pira-pira warid, pira-pira kang tumeka saking Allah ing pira-pira keadaan. Waridatil ahwal, jadi amal itu banyak sekali, macam-macam ya. Sholat malam, baca Quran, punya wiridan, sedekah, majelis ilmu, majelis salawat, bisa membahagiakan orang dengan ucapannya, dengan kalimatnya, pun macam-macam. Amal itu macam-macam warnanya. Nah, kenapa amal itu bisa bermacam-macam warnanya? Jadi ngeten Pak, wau didawakan litanawwu'i waridatil ahwal. Jadi ternyata amal yang kita lakukan itu sesuai dengan warid yang datang kepada kita. Warid itu apa sih? Warid itu dia menikah kebaikan Allah yang datangnya itu secara tiba-tiba. Datangnya secara tiba-tiba. Lalu niku istiqomah warid niku termasuk anugerah. Kadang-kadang kita ini spontanitas ketika tidak ada angin, tidak ada hujan, di barat bahasa desa ini. Tahu-tahu pingin kita ziarah kubur sama. Itu namanya apa? Warid. Nah itu namanya apa? Ketika kita ziarah kubur itu namanya apa? Karena apa? Karena itu bentuk cinta kepada orang soleh. Contohnya kita ingin sedekah, padahal nggak biasa ini kita sedekah kepada bulan, tapi kepingin kita. Nah, itu namanya warid. Nah, amal yang seperti itulah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya apa? Warid. Tanwi'u syai' taksiru. Wal a'malu huna ibaratun an harakatil jism. Wal waridat wal aqwal ibaratun an harakatil qalbi. Jadi amal itu yang dimaksud di sini adalah
harakatul jisim, perbuatan anggota badan. Waridat, ahwal, tadi disebutkan ada waridat, ada ahwal. Waridat atau ahwal itu adalah amalan hati, perbuatan hati. Adanya perbuatan anggota badan itu karena digerakkan dari hati. Oke. Karena digerakkan dari hati. Makanya disebutkan di dalam satu hadis, ala wa inna fil jasad mudghatun idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalbu. Ala katanya Nabi, eling-eling sapa sira kabeh wa inna fil jasad ing dalam sak temene jasad mudghatun ana segumpal darah. Idza saluhat nalikane segumpal darah kuwi becik saluhal jasadu mongko jasad niku becik kullu sekabehane. Kosok wangsulipun faida fasadat fasadil jasadu kullu, maka apabila di dalam darah itu atau segumpal darah itu adalah buruk, jelek dan rusak, maka rusaklah seluruh anggota badan itu. Ala wajil qalbu, dan itu adalah hati. Jadi semuanya ini dari hati. Perbuatan yang kita lakukan itu dari hati. Nah, ketika perbuatan yang dilakukan oleh hati dan apalagi amal itu berupa amal soleh, nah amal yang seperti itu yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, amal yang dilakukan oleh hati. Daripada apa? Daripada amal yang dilakukan secara tasawur atau secara tasayyun. Amal yang dilakukan tidak sepenuh hati. Ini hanya pantes-pantesan. Seperti contoh misalkan kita ketemu orang di jalan, monggo, hanya sekedar pantes-pantesan, umumnya tegur sapa. Coba kalau itu dilakukan dengan hati karena mengikuti sunnah Nabi, kan jadi amal itu. Makanya ada nanti di kalimat berikutnya itu, la saghirata idza qabala Allahul adlu wa la kabirata ila idza wajahakal fadl. Nanti ada itu kalimat itu. Jangan melihat tidak ada dosa kecil itu kalau dihadapkan dengan sifat adilnya Allah. Artinya apa? Kalau dosa kecil itu dibanding dengan sifat adilnya Allah, dengan sifat jalalnya Allah, sifat besarnya Allah, yang kecil ini akan dianggap besar sama Allah, akan dikorek betul sama Allah. Karena ini kalau Allah menghadapi dengan sifat besar, artinya Allah sudah gak senang dulu sama orang ini. Biarpun amalannya kecil, maka dianggap besar sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dosanya kecil akan dianggap besar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sebaliknya, kalau Allah itu menghadap manusia itu dengan sifat jamalnya Allah, dengan sifat karimnya Allah, dengan sifat rahmannya Allah, kasih sayangnya Allah, dengan sifat ghafurnya Allah, orang itu sebesar apapun dosanya, karena Allah menghadap dia dengan sifat jamal, dengan sifat indahnya itu tadi, maka besarnya dosa itu tidak ada artinya di sisi Allah. Dengan sifat rahmatnya Allah, dengan sifat ghafurnya Allah. Sifat ghafurnya Allah. Nah, termasuk tadi jangan dianggap itu amalan kecil itu. Kadang-kadang dari amal itu kita nggak tahu amal yang itu yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Senyum ini kan kalau tidak diniati ibadah kan nggak jadi ibadah. Padahal kan kalau kita ketemu sama sesama muslim itu saling tegur, saling sapa, lebih menyampaikan salam. Kita lagi tahu fasallim alaihi, kalau kamu bertemu dengan saudara muslim bersalam, assalamualaikum. Itu orang Jawa, monggo tidak puji. Basa-basi seperti itu coba kalau diniatkan ibadah
ibadah dan lebih sunahnya lagi dengan diawali salam. Assalamualaikum. Tidak putiku, tidak puti Pak D, Pak Le, bahasa akrab. Nah seperti itu. Itu kalau diniatkan untuk ittiba Nabi itu menjadi nilai ibadah. Dan jangan dianggap itu kecil amal ibadah yang seperti ini. Justru kalau Allah menerima dengan sifat jamalnya, besar ini amal ini. Besar ini amal ini. Pernah ada satu cerita hadis Nabi Muhammad SAW. Ada seorang berkhalwat selama 60 tahun. Khalwat, tak mau ketemu manusia, cuma ibadah, zikir, melulu saja, nggak kerja, nggak campur sama manusia. Kemudian keluar dari khalwatnya, dilala, yang pertama ketemu sama perempuan. Dan perempuannya ini cantik sekali. Selama 60 tahun. Godaannya perempuan itu langsung. Akhirnya ada hati ingin melakukan sesuatu sama perempuan itu, didekati, dirayu-rayu, kena akhirnya terjadilah perbuatan zina. Selama, kurang ada riwayat yang menjelaskan selama 6 malam. Menyesal dia, maka ibadah selama 60 tahun itu hilang karena perbuatan zina. Sudah menyesal. Dia punya 2 roti, 2 bungkus roti yang mau dia makan. Ada orang yang minta teh, belum dari mana teh, belum dino, tak apa nih, belum duit deh, akhirnya dikasihkan semua rotinya. Lah yang mati akhirnya dia, karena kelaparan. Akhirnya dia mati, malaikat rebutan. Ada cerita itu. Akhirnya ditimbang sama Allah sifat sahihnya tadi, sifat lumahnya tadi, dermawannya tadi. 2 roti itu dikasihkan sama orang yang itu. Spontanitas kan, karena menyesal berarti melakukan zina. Spontanitas kasihkan. Akhirnya ditimbang sama Allah 2 roti itu tadi dengan zina. Berat timbangan rotinya daripada perbuatan zina. Itu loh, jadi amal itu kalau keluarnya dari hati itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amal yang dibuat-buat. Pantas-pantasan. Fal khatir wal warid wal hal mahalluha wahidun wa huwa al-qalb. Lintasan hati khatir itu. Rentek, kita ada rentek, cemleret gitu. Nada ya, kadang-kadang gitu. Nah, itu namanya apa? Khatir, lintasan hati. Wal warid, kemudian warid itu kebaikan yang diberikan Allah kepada kita, itu kebaikan di dalam hati. Jadi ada hati itu spontanitas ingin melakukan sebuah kebaikan. Wal hal itu tingkah laku yang secara spontanitas kemudian dia menjadi baik, itu namanya hal. Itu namanya apa? Hal. Contoh misalkan dengan ini baca zikir sama istighfar, astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Tahu-tahu ketika jenengan baca istighfar ini, kemudian ada keadaan yang membuat jenengan itu merasa bersalah, menangis, nah itu namanya hal. Nah, keadaan jenengan lahiriannya jenengan ini yang kemudian menangis, nah itu namanya apa? Hal. Lah amalnya tadi istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Lah hal itu tadi misalkan perasaan-perasaan bersalah, itu namanya hal. Keadaan itulah yang mendorong manusia itu menjadi menangis itu tadi karena hal. Dan ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan hal itu, hal, khatir, warid itu datangnya secara tiba-tiba, nggak bisa dibuat-buat, nggak bisa dibuat-buat.
Karena itu apa? Anugerah dari Allah. Sholat jamaah, imamnya nangis, terus jenengan ikuti nangis. Nah, nangisnya jenengan itu bukan karena keluar dari hati, karena terbawa suasana dari imam yang menangis jadi melok nangis. Nah, itu apakah harus? Bukan. Ya, dan harus. Lakin majamal qalbu tukhtiru fihi al-khawatir al-zulmaniyah wa nuraniyah summiya ma yaksuru bihi khawatirah. Sekarang dominan mana sekarang? Antara lintasan hati itu kan kalau mau masuk ke dalam hati itu ada penghalangnya, zulmaniyah dan nuraniyah. Zulmaniyah dan nuraniyah. Kalau penghalangnya atau dindingnya ini zulma, kegelapan, wah, masuk hati mental. Khawatir itu sebenarnya mental. Pasti semua manusia itu punya khawatir sebetulnya. Khawatir itu hati yang paling lintasan hati, jadi lubuk hati yang paling dalam. Pasti dulu apa? Rasa mesake sama orang besar, yang mesake jauh kaya. Tapi kalau dindingnya ini lebih tebal, gelap, ya dia cuma mesake, nggak ada tindakan, cuma mesake kok. Tapi kalau cahaya ilahi ini lebih tebal, lebih terang daripada kegelapan itu tadi, sehingga menghilangkan cahaya kegelapan. Ketika ada lintasan mesake sama orang itu, maka dia akan berupaya untuk mengentas apa yang dia lihat. Misalkan ingin mau ngasih uang atau mau ngasih makanan, bukan mau mesake ngasih makanan. Ya setidaknya mendoakan. Setidaknya apa? Setidaknya mendoakan. Itu saya dapat cerita dari Gusti ya, beberapa yang lalu, sebulan yang lalu kalau sama. Katanya Gusti itu, saya itu waktu remaja ikut sama uminya Habib Ja'far Mekah Kudus ya. Saya ikut ke sana 4 tahun, kurang lebih 4 tahun ikut sama uminya. Nah waktu itu diajak sama Habib Ja'far. Habib Ja'far itu kerja buka tambal ban. Oke, Habib Ja'far itu buka tambal apa? Tambal ban. Nah, terus Gustinya diajak ikut. Saya tambal ban mulai esuk nganti sore lah ono sing nambalke. Rasa sing nambalke. Ya luwe, ya ngelak, ya kan belum ada ya nambalke. Akhirnya ada orang datang, sepeda motornya dituntut, sepeda motornya dituntut orang tua itu katanya tempel. Nah waktu itu sama Habib Ja'far, ayo deh, harusnya akan ke warung gitu. Gusti batin itu sopo iki mangan iki. Terus dibayari kok wis apa? Masih jamaah. Terus apa jenenge? Tak bayari iki, bayari. Mangan sama Bapak, ngopi teh rampung. Wis deh, nanti digawa mulai sepeda. Gusti bingung. Lah, sing nambal sapa? Kok malah kan mulai lah sing numpoke kuwi sapa? Bingung Gusti, akhirnya tidak ketemu. Akhirnya bawa pulang apa ini? Sepedanya. Lah ini pinter usah. Mampu tahu mulai dibawa pulang. Rasa apa? Rasa apa? Bayar. Gusti bingung. Sing nembel ki nang sapa? Sing numpoh ya sapa? Ditakoni, "Bib, ye, oh, berarti tarik bayar. Ojo sakit. Kuwi uripe
wong kuwi luwih rekoso ketimbang awake dhewe. Kalau wali ra iso nyambut gawe. Kayak gitu. Nah, itu namanya nurnya itu lebih kuat daripada zulmannya, daripada dinding tebal, dinding hitam. Wow. Jadi orang yang seperti itu sudah nggak ada ucapan, nggak ada apa-apa, langsung perbuatan kita. Terus dinasehati istrinya itu katanya, bila lo lewat-lewat ngono kuwi, mang tungake, carane. Tungakno ketemu bapak kok rosoan ya Allah, mudah-mudahan bah itu diberikan kemudahan, rezekinya diberi, ya Allah, ngono. Nah, ngono wae iku wis dadi amalku. Wali-wali Allah itu memang gitu gitu. Kira-kira sampai nyambut tamu ngono ya ra sida. Nyambut gawe iki ora kena ditiru. Nah, kalau begitu ketika tidak ada tindakan itu namanya khawatir. Hanya lintasan saja. Gak ada tindakan, cuma mesake tok. Mesake. Terus ya orang juga nah itu namanya khawatir. Setidaknya tadi mendoakan kalau tidak bisa nulungi. Wa in qata'at anhul khawatir ad-dulmaniyah sumima yahduru bihi walidan aw halan. Nah, kalau seumpamanya dulmannya tadi bisa lepas, berarti yang kuat cahaya ilahi, nur Allah yang kuat, maka itu disebut dengan warid wahal. Warid gitu, warid tembus nang hati, langsung tersentuh hatinya, langsung berbuat, menolong, spontanitas, nggak usah pakai menunggu. Nah, itu namanya apa? Warid. Makanya warid itu datangnya seketika itu, tiba-tiba juga, dan itulah dari Allah. Memang Allah itu menghendaki kepada hambanya yang dia cintai. Jadi hamba itu untuk melakukan sebuah kebaikan, taat, amal soleh itu ketika diberikan warid itu memang itu keinginan Allah. Karena memang Allah mencintai hamba itu. Jadi kalau sudah diberikan kesempatan untuk melakukan kebaikan, tapi dia masih menunda, nanti saja. Nah, itu namanya khawatir. Hanya lintasan saja. Tapi langsung dilakukan pada saat itu juga, maka itu namanya warid dan hal. Nah, kalau warid dan hal ini terus menerus, wah, jadi jadab. Kalau tidak kuat bukan jadab, jeduk. Apa jeduk ini? Lek jeduk itu berarti sirai ketatap, jeduk kan. Akhirnya guyu-guyu dewi. Kalau kuat jadi jadab, jadab jadi wali Allah. Itu kalau terus menerus hal itu, ya Allah, aneh-aneh. Saya kemarin itu ke Klaten. Ketemu seseorang. Dia cerita, dia ini sudah mondokkan anak ini di mana? Di Magelang itu pondok apa ya? Pondok yang terkenal di Magelang. Desa ini desa apa sebenarnya? Yang sayangan apa? Sayangan. Kenal nih. Pondok di sana. Akhirnya santri-santrinya itu malah ngikut dia, tidak ngikut kiainya. Akhirnya dikeluarkan. Akhirnya apa? Dikeluarkan. Macam-macam. Jadi dia itu di dalam kandungan itu 2 tahun. Nek jero weteng itu Nek Imam Syafi'i kita tahu. Imam Syafi'i itu 12 bulan, 1 tahun. Kalau ini 2 tahun. Kalau diperiksa ke dokter, tidak ada. Ini kira saja.
saya kalau dereng kadang ngomongan bakal turuti terus punya. Sampai suaminya itu juga pertama tidak percaya kalau dia apa hamil. Memang juga perutnya tidak buncit. Nah itu tidak buncit seperti yang lain katanya yang cerita ke saya. Suaminya tanya, gawe yang tenang ini, aku ki hamil. Wis, le pancen kowe anake bapakmu ini mang ditokno yen kuwi ono. Maka dia gerak-gerak, anaknya gerak-gerak. Cekel ambil bapaknya. Oh ya wis, aku yakin. Akhirnya didukung sama bapaknya. Sama bapaknya. Secara medis itu nggak ada. Hanya medis itu bilang hamil palsu atau apa itu. Itu hamil palsu kan. Kalau hamil palsu dulu ada gitu. Nah, itu ya gitu sama. Ini selama 2 tahun. Bayangkan logika kita gimana? Singkatnya dia lahir dan sama mau jenenge waktu lahiran sayang tidak diarahkan ke pesantren yang api-api sing sombong. Rata-rata pesantren yang membimbing dia itu nggak mampu keluarga. Sebab apa? Santri-santrinya ngikuti dia. Agar delok wong iki ketek ya, dia takut, kadang uzlah dia, kadang sendiri, nggak keluar. Akhirnya kan nggak mau mengikuti nggak mengikuti peraturan pesantren. Kiainya juga bingung piye. Kadang-kadang dia delok buku kiai ini belum ada piye dari wedi. Nah akhirnya dikeluarkan ini melalang buana sudah karu-karuan sampai akhirnya belajar dipegang orang-orang kejawen. Padahal orang-orang kejawen itu guru-guru kejawen itu mestinya belajar sama dia tanpa belajar, bayangkan. Nah orang-orang Jawa ngelakoni gitu, dia langsung ilmunya instan itu, Singkatnya dia ini alhamdulillah ada sisi baiknya dari sisa pondok itu dia masih punya amalan zikir tapi berupa tawasul. Nah ketemu sama saya, katanya coba tawasulnya apa? Tawasul ini. Oh, alhamdulillah nyambung jangan tawasul ini. Saya pikir saya ada nama yang disebutkan yang itu saya nyambung, alhamdulillah nyambung. Akhirnya saya tambahin tawasul ini ya, tawasul ini, alhamdulillah ini. Jadi katanya dia itu mimpi sama Habib Lutfi, kemudian ben ono sing bimbing gue. Saya bimbing kamu ini juga dari cerita gitu. Tapi tidak ditunjukin sama Habib Lutfi, cuma cahaya katanya dia. Cuma cahaya. Di atas izin Allah, tidak direncanakan, tanpa direncanakan dan tanpa ada rencana untuk mau ketemu, tanpa ada rencana untuk cerita, ya langsung ketemu begitu saja. Ini kalau tidak memang takdirnya Allah, ketemu kali ini, ketemu langsung ya. Allah singkatnya. Allah alam memang sekilas saya melihat matanya itu kayak mata syaitan. Batok kayak kudu macet wong ngoten. Matanya itu enggak enak. Tak ngobrol itu Masya Allah, akhlaknya saya senang akhlak. Singkatnya tak rangkul, plek. Ya, biasa adat kita kan begitu ya. Ya kita rangkul, sabar ya Mas, saya tetap kuat dan Masya Allah, yakin tetap saya tetap. Sini saya ini
nempel ke pipinya dia, panasnya luar biasa, panasnya, nggak rampung-rampung ini panas, saya punya panas pipi ini, akhirnya saya wudhu, hilang itu. Lah, kosok wangsuli pun piyambake itu WA ke siapa, tidak langsung ke saya, WA ke Pak Priyo atau Pak Priyo yang polisi itu gitu. WA ke Pak Priyo, cerita panjang lebar itu. Pas waktu saya rangkul itu rasanya adem, katanya dia cerita begitu, rasanya adem, ini sih panas ya kan? Katanya dia adem, jadi rasa emosi yang seperti dulu itu semuanya lerem, seret. Terus dia cerita, apakah ini ya maksudnya Habib Lutfi mimpi nanti ada yang bimbing kamu, cuma waktu itu memang cahaya tidak ditunjukin sama Habib Lutfi, hanya cahaya ini bapak juga dari seperti Habib Lutfi, intinya masih duria katanya Habib Lutfi itu. Nah, panjang lebar itu WA-nya ke saya, itu orang Masya Allah. Logika ini jenang pun orang tahu. Iya. Dan itu bukan katanya, sak pasar mengaku semuanya. Karena ibunya bangkul pasar. Dan ini orang dijauhi sama orang kampung. Orang kalau mau masuk kampung diusir ini orang. Kenapa? Karena sak kampung itu rata-rata boleh pesugihan. Lah pesugihannya sama dia dibunuhi. Di Klaten itu kan ada tempat kan gitu. Iya. Nah dia itu lahir di tengah-tengah itu. Dia diusir. Makanya terus akhirnya dia tidak di kampung. Iya, leres. Dia diusir. Dan logika kita apa maling gitu kan. Wong Solo apa maling diatur Pademan. Abu Gandring. Ini kan paham 2 tahun di dalam diperiksa tidak ada. Dalam 1 tahun saja itu kalau tidur tidak mau di dalam rumah, tidur itu di luar rumah dan tidak boleh ada air selama 1 tahun. Tidur di dalam, menurut saya di nenek ini tetap nangis, mau bawai ketika di luar diam dia, tidak nenek dapat diam dan tidak tidur katanya orang tua itu cerita. Ngeri ya, kaji anak ya, kayak ya, subhanallah gitu. Padahal mbahnya itu orang sebelah. Pak Deni orang sebelah, Salafi. Ini pola gini. Itu namanya apa? Warid. Nggak bisa ditiru, paham ya? Jadi namanya apa? Warid. Warid itu kalau terus menerus nggak kuat lah seperti dia tadi. Kenapa dia tidak kuat? Karena salah bimbingan. Karena nggak punya guru tadi. Itu andai kan punya guru, andai kan punya mursyid, Masya Allah. Jadi seperti apa? Nanti ilmunya laduni itu, tinggal plok nanti gitu. Nah itu namanya apa? Waris ataupun hal. Ini saya ditiru loh, cok, melo-melo. Waris itu tidak. Jadi waris itu memang pemberian Allah yang diberikan kepada hamba-hamba yang dicintai. Dari saya cukupkan, ada salam yang dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun Pak ini pada Payaman. Oh, Payaman, Magelang, nggih. Pondok Payaman. Ini beling apa setelah keluar dari pondok itu jadi nakal. Karena hidupnya termuntah-muntah, nggak ada ya. Nah diusir warganya nggak mau sama dia. Ini karena niku mau pesugihannya di pendungi kan sama dia, pesugihannya bunuhi sama dia, mau. Nah, terus gini
keluar dari apa? Kampung itu. Jadi warung ini siapa ini punya pesugihan itu? Iya. Dia ngetes ya. Nah salahnya kemarin itu dipegang orang-orang